Obrolan aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aktual, kembali lagi dalam program acara podcast Obrolan Aktual. Pada kesempatan ini kita akan kedatangan seorang tamu yang ternyata dalam beberapa hari kemarin itu melakukan sebuah tindakan atau langkah yang akan mengubah Republik ini, namun luput dari pandangan sobat-sobat Aktual. Nah, saya perkenalkan di sini ada Bapak Irawan Santoso selaku kuasa hukum yang untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji uji material. Pasal yang digugat ini kan pasal 1239 KUH Perdata. Isinya apa sih itu? Kemudian yang menjadi tujuan uji material itu apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita kemarin melakukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 1239 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa salah satu klausulnya menyebutkan dalam urusan utang piutang, maka kreditur yang memberikan utang itu dibolehkan memungut namanya denda, yang kedua adalah bunga. Nah, jadi menjadi frasa bunga inilah yang menjadi persoalan. Yang ini kemudian kita mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar frasa bunga ini dihapus. Karena apa? Karena frasa bunga ini memungut bunga dalam utang piutang ini dikategorikan sebagai riba. Jadi riba inilah yang menjadi masalah. Nah, karena dia dalam KUH Perdata ini kan derajatnya sama dengan undang-undang. Maka ini kita uji material ke Mahkamah Konstitusi. Karena di Mahkamah Konstitusi itu adalah ajang pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi UUD 45. Gitu. Nah, jadi soal riba itu yang menjadi pokok tujuan kita. Agar frasa bunga itu dihapus sehingga KUH Perdata itu tidak lagi mengandung pasal riba. Karena kalau riba itu dilegalisasi, maka hasilnya adalah negara ini kemudian memformilkan riba. Nah, sementara riba ini satu, dia bertentangan dengan format negara republik. Yang kedua, ini dilarang oleh agama. Nah, bukan cuma agama Islam, coba beberapa dalam kitab perjanjian lama itu juga melarang riba. Gitu. Dan dampak dari riba ini kita bisa lihat sendiri. Dampak dari riba yang dirugikan itu selalu adalah pihak peminjam. Gitu. Nasabah. Nah, debitur lah ini yang selalu dalam posisi yang dirugikan. Nah, yang menang adalah selalu pihak pemodal. Nah, jadi itulah berbahayanya riba. Maka dalam Islam riba ini begitu derajatnya sangat tinggi dosanya. Maka ini harus diperangi. Jadi satu-satunya. Jadi bunga bank itu riba. Ya, kalau dalam beberapa ulama dan fatwa MUI menganggap itu adalah riba. Sebagian memang menganggap itu bukan riba. Karena klausul terkait adanya inflasi dan lain-lain. Tapi kita merujuk kepada fatwa MUI. Dan kita juga merujuk pada ulama-ulama yang tegas mengatakan bahwa itu adalah riba. Imam Malik mengatakan mengambil bunga
dalam utang piutang sebesar sejumput rumput kering saja itu sudah dikategorikan riba. Gitu loh. Jadi memang tidak pernah dikenal. Nah, sebelum ke sana, maka kita bisa melihat juga pandangan para filosof. Ya. Nah, filosof juga mengatakan bahwa memungut bunga dalam utang piutang itu kategorinya riba. Ya. Itu diutarakan oleh Plato, oleh Aristoteles, dan oleh Cicero. Nah, jadi memang sejak dulu riba ini selalu menjadi momok bagi umat manusia. Nah, di zaman kita hari ini riba ini begitu subur. Nah, mulai dari skala kecil, maka kita bisa melihat pinjaman online ini marak sekali. Ya, Nah, itu betul. bunga berbunga. Banyak orang gantung diri gara-gara pinjol. Belum lagi gara-gara utang kartu kredit. Dampak dari riba Nah, tadi dampak itu. dari riba. Iya, iya, Gitu loh. Baru dalam skala besar. Negara ini pun udah kena riba. Utang berbunganya nggak bisa dibayar. Sulit sekali bayar. Nah, jadi dalam skala kecil dia merusak tatanan masyarakat. Dalam skala ketatanegaraan pun kita sudah melihat bahwa negara hari ini pun dalam posisi terjerambab utang. Dan utang berbunga. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, itulah kita memberikan pemantik kesadaran kepada bangsa ini dengan mengajukan gugatan pasal riba yang berada dalam KUH Perdata. Oke. Gitu. Itulah inti dari kemarin kita ajukan permohonan di MK. Gitu. Kemarin sudah diajukan ya, Nah, kemarin itu kita baru masuk sidang pertama. sidang pertama. Namanya pemeriksaan pendahuluan oleh 3 majelis panel hakim konstitusi yang dipimpin oleh Saldi Isra. Kemudian hakim anggotanya ada Arsul Sani, yang ketiga ada Ridwan Mansur. Nah, nanti kita akan dikesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Karena kan dalam tata cara di MK, sidang pertama itu adalah pemeriksaan pendahuluan. Oke. Gitu. Nah, itu baru tahapannya. Gitu. Sejauh mana prediksi Pak Irawan ini dalam apa namanya gugatan ini? Apakah yakin bisa menang atau bagaimana, Pak? Ya, jadi target pertama kita adalah gugatan ini memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia tentang berbahayanya riba. Ah, Gitu. poinnya di situ ya. Poinnya itu pertama. Betul, Jadi betul. bukan soal menang atau kalah kan gitu, tapi kesadaran. Kenapa ini kita bawa ke Mahkamah Konstitusi? Karena disitulah ajang pengujian norma. Ya. Nah, norma apakah benar hukum ini layak kita gunakan sebagai bangsa Indonesia yang menggunakan ajas Pancasila. Ya. Gitu. Nah, sementara KUH Perdata itu sendiri ini aslinya adalah Burgerlijk Wetboek. Ini aslinya adalah yang berasal dari Hindia Belanda. Oh ya? Ya, jadi ini bukan produksi asli Bukan bangsa produk Indonesia? Bukan. Ini copy paste dari Hindia Belanda. Waktu zaman Hindia Belanda itu mereka menerapkan ada 3 kitab hukum. Nah, yang pertama ada Burgerlijk Wetboek. Ya. Nah, ini yang diterjemahkan menjadi KUH Perdata. Kemudian yang kedua ada Wetboek van Strafrecht. Ini yang diterjemahkan menjadi KUH Pidana. Kemudian ada Wetboek van Koophandel. Ini yang diterjemahkan bulat-bulat menjadi KUH Dagang. Jadi Wah. KUH Pidana, Ini ilmu KUH baru Dagang, dan KUH Perdata. Iya, iya. 3 ini betul-betul dijiplak dari Hindia Belanda. Jadi bukan bangsa Indonesia yang susun. Gitu. Maka hukum yang dipakai masih hukum Belanda. Nah, pertanyaan apa masih layak hukum ini kita gunakan? Iya, iya. Nah, yang kedua, Sementara hukum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. harusnya dia mengikuti zaman. Iya, iya, Nah, iya. sementara di zaman Hindia Belanda itu kan semangatnya semangat kolonialis. Iya. Semangat supaya para baron-baron oligarkinya Belanda ini selalu menang. Itulah hukum Tuan tanah yang ini diterapkan. ya, ya. Ah, Para POC, pemodal. Ah. Hindia Belanda. Hindia Belanda ini kan para kongsi dagang. Ya. Maka dia menerapkan hukum itu. Nah, sebelum Hindia Belanda ini datang, sebelum POC itu datang, hukum apa yang berlaku di Nusantara ini? Yang berlaku di Nusantara ini adalah syariat Islam. Gitu loh. Jadi waktu POC datang itu kan mereka bukan langsung menjajah. Mereka itu kan berdagang, Ya. berbelanja kepada kesultanan-kesultanan di Nusantara. Nah, mereka taat pada syariat Islam. Gitu loh. Tapi ketika kita merdeka, kenapa hukum Belanda yang kita gunakan? Iya, iya. Ini kan harusnya kita berpikir, apa masih layak hukum ini? Maka nggak heran, hukum Hindia Belanda ini masih memberlakukan pasal-pasal riba.
Yang kedua, kita harus menarik lagi ke belakang. Hindia Belanda ini mengikuti ajas konkordansi dari kerajaan Belanda. Jadi hukum yang mereka terapkan ini mengikuti yang ada di pusatnya. Namanya kerajaan Belanda. Nah, di Eropa sana. Kerajaan Belanda menggunakan 3 kitab ini mengutip dari Republik Prancis pada periode Napoleon Bonaparte. Nah, 3 kitab ini oleh kerajaan Belanda dulunya ini di copy paste dari Republik Prancis pada masa Napoleon. Inilah yang disebut dengan Code Napoleon. Nah, Code Napoleon ini 3 tadi isinya: Code Sipil, Code Penal, dan Code de Commerce. Nah, jadi Code Sipil itulah Burgerlijk Wetboek. Diterjemahkan menjadi KUH Perdata. Code Penal itulah diterjemahkan jadi Wetboek van Strafrecht. Kita terjemahkan jadi KUH Pidana. Ada kemudian Code de Commerce diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel. Kita pakai menjadi KUH Dagang. Sampai di situ belum selesai. Ternyata Code Napoleon ini adalah produk hukum yang digunakan pasca Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini adalah perang akidah di Eropa ketika itu, di Prancis ketika itu. Karena orang-orang Prancis setelah mereka mengkudeta gereja Roma dan Raja Louis ke-16, mereka tidak lagi menggunakan hukum kitab suci. Jadi mereka menggunakan hukum yang tertulis, yang datang dari Romawi pagan. Nah, jadi yang kita gunakan hari ini, hukumnya adalah berasal dari Belanda. Misalnya KUH Perdata bin Wetboek van Burgerlijk Wetboek bin Code Sipil bin Romawi. Nah, itulah asal mula hukum ini. Makanya nggak heran pasal-pasal riba sekarang banyak sekali. Gini, Pak Iran. Pemahaman saya, bunga bank itu kan sudah berjalan sekian puluh tahun selama ini. Di tahun 2025 ini, Pak Irawan diberikan kuasa untuk menggugat, kan gitu. Betul. Kenapa mesti pasar riba yang digugat? Ini kan sudah berlangsung sekian lama, dan setahu saya semua bank juga itu walaupun bertanda kutip syariah, tetap mendapatkan keuntungan atau mengolah keuangan itu dari bunga bank itu. Betul. Nah, jadi kan ini yang menjadi masalah besar bangsa. Nah, itu maksud saya itu dulu. Ini Bangsa perusahaan besar kan, ini. Bangsa ini kan terlalu banyak kita ini tidak mandiri, terutama dalam urusan perdagangan. Kita masih mengekor pada pola VOC dan pola Hindia Belanda yang membolehkan adanya bunga. Mau bunga bank kayak bunga dalam utang piutang. Pertanyaan yang kedua, kita lihat efeknya. Ketika klausul bunga ini dilegalisasi, maka apa yang untung buat bangsa ini? Nah, itu. Pertama, kerugian yang paling besar adalah rakyat Indonesia ini terlalu menjadi konsumen. Maka mudahlah pinjol, maka menjadi pasar besar bangsa rakyat Indonesia. Korbannya sudah dalam banyak. kehidupan kita apa sih dari kreditnya? Kan? Semua orang punya utang. Isi rumah kita. Semua satu rumah itu kredit. Itu satu. Kredit itu pasti berbunga. Ya. Jarang sekali orang memberi kredit tanpa bunga. Maka yang paling subur perekonomian ini adalah perekonomian yang berbasis pada financial dengan ngambil bunga. Kalau dalam bahasa orang kampung ini rentenir. Jadi rentenir lah yang paling menang. Mau dari kredit panci, rentenir yang menang. Terlambat bayar angsuran, kena denda pula. Denda. Double lagi ribanya. Jadi sangat berlipat-lipat. Riba di atas riba. Kan gitu. Jadi inilah yang jadi masalah besar. Kalau kita katakan bahwa itu boleh, okelah dianggap halal. Pertanyaannya, apakah itu untung? Kalau misalnya kita katakanlah mengambil bunga itu boleh, yang untung siapa? Kalau yang untung itu adalah rakyat Indonesia, nggak ada masalah. Orang yang meminjam itu apakah untung ketika diberikan bunga? Pasti dalam posisi rugi. Gitu. Semua orang pasti banyak hari ini mengalami persoalan utang berbunga. Dan orang yang nasabah itu pasti dalam kondisi kalah. Gitu loh. Kita bayar lunas kita didenda, kita nggak bayar kita pun didenda, kita nggak bayar kena sita kan gitu. Jadi ini permainan yang membuat rugi. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini sesuai dengan semangat Pancasila?
Apakah ini sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Maka kalau ini masuk dalam wilayah agama, ya sudah jelas riba itu haram. Ya. Kenapa Allah katakan haram? Ya karena pasti ada pihak yang menang, ada yang superior, dan pasti ada yang kalah. Ya. Gitu loh. Maka itu diharamkan. Nah, apabila itu dilegalkan dalam sistem hukum, ya sudah jelas. Maka yang kaya adalah orang yang punya modal. Ya. Maka kalau kita lihat, problem kita adalah munculnya oligarki. Bagaimana oligarki bisa menang? Bisa hadir di republik ini? Pasti bisnisnya adalah bisnis riba. Gitu. Oligarki bukan bisnis properti. Ya, ya. Mereka bisnis dari basisnya riba. Kan gitu. Jadi menurut Pak Irawan, riba ini bertentangan dengan syariat, bertentangan juga dengan dasar negara kita. Betul. Jadi yang kita jadikan batu uji dalam permohonan kita adalah klausul pasal 1239 KUH Perdata ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Gitu. Jadi klausul riba membolehkannya memungut bunga yang kita sebut ini adalah riba, ini bertentangan dengan format negara republik. Norma negara republik, jadi the founding fathers kita dulu menyusun struktur negara ini sehingga kemudian membentuk negara menjadi negara republik, ini landasannya adalah voting. Jadi anggota BPUPKI ketika itu, mereka dalam posisi bingung, bentuk negara kita ini apa? Kerajaan atau republik. Nah, jadi para anggota BPUPKI kemudian rapat. Mereka sempat deadlock, hampir deadlock dalam menentukan bentuk negara. Alhasil kemudian di voting. Maka mayoritas memilih Indonesia adalah berbentuk negara republik. Nah, tapi ketika itu tidak ada yang memberikan penjelasan bagaimana bentuk negara republik. Bagaimana formulanya? Nah, negara republik ini sumbernya tidak datang dari kitab Majapahit. Di zaman Majapahit ini nggak ada. Zaman Sriwijaya ini pun nggak ada. Apalagi merujuk pada Kesultanan Mataram Islam. Ini nggak pernah ada. Sultan Aceh Darussalam ini nggak ada. Kalau ini nggak ada juga dalam kitabnya Empu Prapanca, Empu Gandring, Empu Sendok. Ini nggak ada. Gitu loh. Maka merujuk formula republik ini dari mana? Nah, yang punya kitab republik, yang punya juklaknya, ini hanya 3 orang yang tahu dan mengerti tentang bagaimana republik. Satu namanya Plato dari zaman Yunani kuno, dia punya buku namanya Republik. Yang kedua namanya Aristoteles, dia punya buku namanya Politik. Yang ketiga namanya Cicero. Ini sejarah negarawan era Romawi kuno. Dia juga punya buku Republik. 3 orang inilah yang tahu dan mengerti bagaimana formula negara republik. Dulu ada Tan Malaka menulis buku Nar de Republik. Tapi isinya mengarahkan pada komunisme. Apakah itu republik yang kita maksud? Tentu bukan. Republik yang kita maksud adalah yang merujuk kepada era Romawi kuno. Nah, itu yang dituliskan oleh Cicero. Plato sudah menyebutnya. Nah, menariknya 3 orang para filosof ini, Plato, Aristoteles, dan Cicero, 3-tiganya ini membenci riba. Gitu. Oh, ya? Plato mengatakan riba itu adalah perbuatan yang keji, tidak manusiawi. Jadi memungut bunga dalam utang piutang itu adalah perbuatan yang sangat kejam dan itu tidak manusiawi. Jadi artinya Plato, konseptor republik, mengatakan riba itu adalah tidak cocok. Tidak cocok dalam negara republik. Yang kedua, Aristoteles mengatakan memungut bunga dalam utang piutang, riba, itu seperti memberanakkan uang. Tentu memberanakkan uang ini nggak boleh, kata Aristoteles. Ini pekerjaan seperti pembunuhan. Itulah Aristoteles memandang riba. Cicero juga mengutuk adanya bunga dalam utang piutang yang disebut dengan riba. Jadi riba ini bukan hanya dalam semua 3 orang tokoh republik ini memang tidak
Tidak ada satu Tidak ada tidak terima dengan adanya riba. suku bunga gitu Ya, artinya riba itu tidak dibolehkan dalam format negara republik. Nah, ketika Indonesia mengatakan adalah negara berbentuk republik, ya harusnya menolak riba dalam aturan hukumnya. Nah, maka kita yang jadikan batu uji adalah pasal 1239 KUH Perdata yang di dalamnya membolehkan memungut bunga, ini bertentangan dengan norma negara republik. Gitu loh. Karena negara republik ini tidak membolehkan adanya riba. Gitu Tapi loh. ketika gugatan ini diterima, artinya konsep bunga bank itu ditiadakan. Ya. Pokoknya solusinya seperti apa? dalam nanti? setiap utang piutang ya jangan ada bunga. Gitu loh. Jangan ada riba di dalamnya. Mau dijalankan oleh financial system, banking system maupun pribadi-pribadi, yaitu riba. Jadi bagaimana? Ya namanya utang piutang itu boleh dalam agama, tapi yang tidak boleh adalah menambahkan bunga di situ, gitu loh. Jadi namanya orang berutang pastilah orang yang dalam posisi tertindas, orang yang dalam posisi lagi perlu. Kalau orang yang dalam posisi punya uang pasti dia tidak berutang. Ya, betul. Kan gitu. Nah, disitulah sifatnya tolong menolong, gotong royong. Jadi semangat tolong menolong itu harus diterapkan juga. Jadi jangan sampai orang lagi dalam posisi tertindas, kemudian diberi utang, kemudian diambil bunga, maka dia seperti orang jatuh ketimpa tangga. Itu yang disebut dengan tidak manusiawi, kata Plato, kan gitu. Nah, maka kita lihat ketika itu dilegalkan, apa hasilnya buat bangsa ini? Yang muncul adalah oligarki. Yang muncul adalah satu kelompok berhasil menang, kelompok lain yang kalah. Dan mayoritas yang dirugikan ini adalah umat. Gitu loh. Ya, artinya saya melihat memang, artinya dampak dari riba itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karena banyaknya pemberitaan tingkat stres gara-gara pinjaman online kan. Bahkan ada sampai korban jiwa, bunuh diri, nggak sanggup ditagih oleh debt collector. Jadi kan dampak dari diterapkannya riba tersebut. Jadi memang riba itu sangat berpengaruh lah terhadap kehidupan masyarakat. Cuma yang harus dipikirkan kan artinya ketika gugatan ini diterima, afternya gitu. Ya, kita bisa kembali kepada solusi mengikuti kepada Islam. Islam punya formula bagaimana muamalah dijalankan. Nah, tentu di sini anti riba. Nah, muamalah itu berdagang yang tidak memungut adanya unsur riba di dalamnya. Nah, itu pernah diterapkan oleh bangsa ini. Gitu loh. Ya, ketika sebelum datangnya POC, sebelum datangnya Hindia Belanda, bagaimana kita berdagang, berbisnis? Kita berbisnis ya semuanya anti riba. Nah, jadi kita harus kembali kepada model yang benar-benar jiwa bangsa Indonesia. Nah, kalau mengikuti KUH Perdata, ini bukan jiwa bangsa Indonesia. Ini jiwanya yang datang dari Hindia Belanda, datang dari Prancis. Nah, kenapa ini yang harus kita ikuti? Gitu loh. Jadi kita harus kembali kepada jiwa bangsa ini aslinya bagaimana. Nah, itu sudah pernah diterapkan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, jadi kita sepanjang jangan malu. Sejarah tentang penerapan undang-undang pasal tadi, apakah baru Pak Irawan yang melakukan uji material ini? Atau sebelum-sebelumnya sudah pernah ada juga yang mengajukan uji material? Kalau soal pasal riba yang ada di MK, ini ada dua permohonan. Yang pertama, itu juga saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Nah, yang kedua juga saya sebagai kuasa hukumnya. Jadi ya bukan mau menyombongkan diri, ya bab riba ini baru kita yang membawa kepada ranah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Tapi bukan tujuannya adalah untuk ria. Paling tidak ini membuka mata publik. Apakah benar formula republik yang diamanahkan oleh para pendiri negara kita ini seperti ini? Nah, kalau kita menerapkan riba, siapa yang untung? Gitu. Yang kedua, apakah benar dengan membolehkan klausul riba, maka kemudian kita dalam posisi welfare state, negara sejahtera? Ternyata tidak.
gitu loh. Kita hanya menjadi konsumen. Bagaimana World Bank memberikan utang pakai bunga, negara lain memberi utang pakai bunga. Nah, kalau itu semuanya ditolak tanpa ada bunga, mungkin itulah tujuan welfare state itu. Tapi kalau dengan adanya bunga, mulai dari negara sampai level keluarga, semuanya akan dirugikan. Nah, kalau riba ini mulai dari skala kecil, mulai dari urusan keluarga, kredit panci, kredit HP, dan lain-lain, ini semua terjerat. Skala perusahaan, company, maka ini membuat kita sulit semuanya. Kalau ada orang mengatakan riba itu boleh, kayak dia nggak punya utang aja, rasakan bagaimana dia membayar kartu kreditnya, membayar utangnya. Jadi kita memperjuangkan kemanusiaan gitu loh. Betul, Jadi dalil kita mengatakan bahwa bunga bank itu boleh, sebenarnya ini adalah orang-orang yang naif gitu loh. Karena dia pasti akan merasakan sendiri kesulitannya membayar kreditnya dia. Karena setahu saya pandangan ulama itu kan terbagi dua tentang bunga bank ini kan. Ada yang istilahnya memperbolehkan, ada yang tegas mengatakan memang tidak boleh. Ya, ini baru berlangsung sejak abad 20. Kalau bunga banknya kalau riba itu betul-betul sepakat lah. Kalau riba haram tapi soal kedudukan bunga bank, ini apakah dikatakan haram atau halal? Ulama belum setuju di sini. Semuanya ada yang mengatakan boleh. Dengan dasar kalau ini haram, maka semuanya menjadi haram. Gitu loh. Ada yang mengatakan tidak boleh, kita harus tolak. Karena itu dianggap riba, kan gitu. Sekarang kita secara rasional, kalau ini kita katakan boleh, maka kita harus lihat efek setelah itu. Karena sesuatu yang dihalalkan pasti bermanfaat. Berkah. Nah, itu namanya syariat itu pasti ada manfaat. Kalau dia manfaatnya betul-betul bagus, dia tidak mudarat, maka itu betul halal. Nah, dari situ kita melihatnya. Kalau sesuatu yang mudarat, pasti efeknya tidak bagus. Betul. Jadi kita lihat aja. Udah rumus. Jadi artinya kalau dia boleh, dia manfaat atau mudarat. Lebih banyak mana manfaatnya atau mudaratnya? Ada yang bilang bahwa kita kan ditolong oleh bank. Sekarang pertanyaannya, bank itu menolong pada saat butuh, bank membantu. Betul. Kayak gitu. Bank itu menolong atau menjebak? Itu pertanyaannya. Lebih banyak dia menjebak. Gitu. Kita mau beli rumah, beli kendaraan, karena nggak bisa cash, akhirnya dibantu sama. Bahasanya dibantu. Padahal sebenarnya itu adalah dijebak supaya kita masuk ke dalam lingkaran permainannya mereka. Nah, maka di sini pentingnya satu, pengendalian tazkiyatun nafs, supaya kita nggak terlampau pada keduniawian. Jadi apa-apa yang ditawarkan dalam barang-barang keduniawian itu bisa kita tolak. Jadi hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita. Jangan kita hidup mau punya mobil harus yang kredit, kalau kita nggak mampu tunggu aja sampai kita beli cash. Sehingga dengan gitu kita akan bisa terhindar dari utang berbunga dan lain-lain gitu. Jadi di sinilah perlunya tasawuf untuk menghalau nafsu kita dari hal-hal yang tidak kita perlukan itu. Gitu. Jadi selain ini secara legal formal harus dibendung, kemudian secara tazkiyatun nafs ini juga sangat penting. Gitu. Jadi peranan ulama juga harus membimbing ke sana. Jadi pertanyaannya adalah apakah dia boleh atau tidak, kita lihat manfaat atau mudarat. Kalau kita lihat realitasnya ini lebih banyak mudaratnya. Gitu. Makanya harus kita evaluasi lagi. Tapi yang jelas fatwa MUI mengatakan bahwa mengambil bunga itu adalah riba. Oke, kembali ke gugatan di MK. Jadwal berikutnya kapan? Ini kita lagi dalam proses perbaikan permohonan. Kita dikasih waktu 14 hari. Maka setelah itu kita akan bersidang kembali. Bersidang kembali, maka setelah itu akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau permohonan kita ini masuk dalam pokok perkara, maka ini akan disidangkan. Cuman problemnya adalah pasal-pasal yang mengandung riba dalam KUH Perdata ini banyak sekali. Gitu. Bukan satu pasal saja, ada banyak pasal. Nah, apakah semua harus digugurkan atau bagaimana?
Nah, itu yang kemarin dialektika Sementara kita. yang Pak Irawan gugat uji materi ini baru hanya satu pasal gitu. Oke. Jadi kalau ini dikabulkan dia gugur, tapi pasal lain masih ada yang membolehkan itu bunga. gimana tuh? Gitu. Maka kalau dalam saya targetnya adalah pertama ini membuka mata khalayak. Oke, betul. Bahwa persoalan riba ini adalah masalah besar bangsa. Ya. Gitu. Ternyata masih ada satu orang yang mewakili Ya, masyarakat. sehingga ini memantik Iya, bahwa iya, iya. urusan riba ini adalah masalah serius. Ya. Gitu. Cobalah kita bersama-sama. Yang kedua, kenapa KUH Perdata yang saya sasar? Karena ini tidak pernah direvisi satu kali pun oleh legislatif. Ya. Jadi cobalah ini direvisi. Diganti pasal-pasal yang mengandung riba itu, hapuskan. Karena kalau tidak saya akan datang terus ke MK untuk menggugat itu terus. Satu persatu. Satu Karena persatu. Syaratnya di sana gugatan itu per pasal. Ya bisa juga sekaligus. Oh, bisa sekaligus. Tapi paling tidak sampai ini tidak dihapuskan, maka kita akan terus mengajukan uji material. Jadi nggak ada habis waktu. Toh kita memerangi riba itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Irawan. Waktunya sudah meluangkan waktu di Aktual dalam program obrolan aktual. Sobat Aktual, kami tunggu komentar, statement Anda tentang tema kali ini. Ini tema riba ini memang ngeri-ngeri sedap ini. Saya pun agak takut ini, karena yang dihadapi ini kaum kapitalis besar semua kan. Jadi, Sobat Aktual, kami tunggu komentarnya atau ide-idenya supaya tema ini bisa kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Irawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan aktual.